Hai teman-teman, Reikinya udah selesai ya. Em, aku mungkin nggak share terlalu banyak dan nggak terlalu dalam. Em, Bukan apa sih, cuman kayaknya beberapa dari teman-teman akan nanti nangkapnya sendiri ya. Stay open aja untuk kayak berapa hari ke depan gitu. 3 sampai 7 hari ke depan stay open aja. Stay open ini artinya ya allow yourself to receive gitu, nggak usah dicari-cari. Makin dicari makin nggak dapet nanti gitu. Apa yang aku sampaikan sekarang mungkin nggak relate dengan semuanya, nanti tolong diambil yang ngeklik-ngeklik aja seperti biasa. Em, yang cukup stood out dari awal itu adalah area sacral dan solar plexus chakra. Lumayan sih kalau daerah rootnya gitu ya, tapi nggak terlalu menonjol. Kalaupun memang ada teman-teman yang eh, ada issues di root, aku rasa udah paham sendiri gitu. Em, si sacral ini tadi yang ketangkep ya seperti biasa. Ini yang ikut kan udah sering ikut malam ini, kebenaran yang udah sering banget ikut gitu, jadi udah kayaknya udah tahu em, caraku apa baca apa ini aku tulis dan segala macam ya. Yang pertama kali bunyi tentang sacral itu adalah hmm, berkaitan dengan rasa aman dan nyaman dengan dirimu sendiri gini, tapi dalam konteks feeling good and happy about yourself. Kalau koneksi, kita ngomong koneksi dengan diri kita sendiri gitu ya. Ini kan tentunya setiap cakra akan punya perwakilan perwakilan issues-nya masing-masing gitu kan. Root ya dengan rasa aman, koneksi yang mendasar dengan diri kita sendiri. Sacral yaitu tadi solar plexus dengan yang lainnya, si heart nanti yang tentang self love dan segala macamnya gitu ya. Tapi yang si sacral ini tadi yaitu feeling feeling good and happy about yourself gitu ya. Dan ini bukan tentang kesempurnaan teman-teman, bukan berarti kayak kita hanya menyoroti gitu ya, atau kayak nih jadi kayak ada anak emas gitu yang bagian yang bagus-bagus kita kita enjoy itu, kita apa ya, ya kita sorotin, kita happynya cuma bagian itu gitu, tapi the other parts ya katakanlah shadows gitu ya atau kekurangan itu kayak mungkin tidak sengaja diabaikan, tapi dia pun memerlukan sorotan yang sama gitu. Intinya kayak gitu, teman-teman. So again, this is not about perfection. Ini simply tentang enjoying being yourselves gitu ya, apa adanya dengan segala dualitas dan kepingan-kepingan diri termasuk juga luka. Yang di solar plexus yang ketangkep adalah tentang moving forward. Dan ini em, tendensinya ya yang kerasa tadi ini kayak agak terburu-buru gitu, kayak ada dorongan untuk melakukan sesuatu, mungkin perubahan, entah itu apa ya, dalam ya aspek apapun gitu ya, misal pekerjaan. Tadi yang bunyi sih di pekerjaan sih, bukan relasi. Em, Pekerjaan atau ya mungkin purpose juga ya, tapi intinya something that you do, eh, yang bukan konteks rumah gitu maksudku, bukan relasi. Em, Tendensinya again agak terburu-buru, kayak pengen cepat-cepat sampai di suatu titik tertentu gitu ya, dan ya mungkin juga bisa dibilang rushing gitu teman-teman. Seperti yang aku sampaikan ini di energy update yang November gitu ya, kalau aku menangkapnya em, November ini kan memang a bit slow. Dan buat aku pribadi, kalau aku ngomong dari sisi aku, November is clearly not the time to rush anything gitu, kayak especially menjelang 11-11 ya portal, 2 hari lagi. Aku rasa ini waktunya lebih untuk reflektif gitu, teman-teman. Reflektif ini orang kadang-kadang kalau misalnya apa ya dengar kata reflektif atau self reflection itu kayak udah pening duluan gitu. Sebenarnya tuh enggak. Semua hal itu bisa jadi pening kalau kita bikin pening. Kan gitu. Mau yang simple dibikin ribet ya akan ribet gitu. Tapi yang ribet dibikin simple ya akan simple. Intinya gitu kalau buat aku ya. Jadi self reflection ini atau reflektif ya, kita kita aku sih ngerasanya November ini banyak-banyak diajak to go inwards gitu, karena ya memang makanya si November ini agak slow down supaya kita bisa masuk ke dalam. Dan kalau yang di November itu kan yaitu nanti tentang penyelarasan dan segala macamnya gitu ya. Nah ini reflektif yang kali ini bunyi ini nggak harus dimulai dengan kayak dengan sengaja, itu bener-bener kayak oh berarti gue mesti ngubek-ngubek diri sampai ketemu core issue-nya, gue harus dapetin sekarang juga. Nah, itu rushing, itu pushing, itu tidak dengan
kesadaran murni. Karena kalau kesadaran murni, which is cinta dan welas asih, energinya nggak akan kayak gitu, gitu. Em, jadi aku rasa kalau memang mau dicoba dengan mempertanyakan banyak hal ke diri sendiri, entah melalui itu journaling atau during meditation, itu that's fine. Tapi dorongannya itu loh satu, dan yang kedua juga nggak perlu kok mati-matian gitu dengan deep journaling pertanyaannya yang segambreng, terus yang mesti ngurak-ngurak ke dalam dengan yang macem-macem gitu, yang sampai intense drain dan segala macam. Semakin di push semakin nggak dapet biasanya gitu. Self reflection itu ya teman-teman, ini simply cuman dimulai dengan allowing yourself to be open and be present aja gitu, udah itu doang. Hadir utuh di sini apa adanya, itu mulainya. Nah, artinya apa? Artinya ini akan membawa kita ke fase awal sebelum self reflection, yaitu self awareness. Self awareness dengan kita cuman observing, menyadari apa yang muncul, mau sekecil apapun itu, sesepele apapun, itu adalah latihan nyatanya untuk akhirnya lama-lama yang namanya self reflection is not gonna be so deep lagi gitu, nggak akan terlalu challenging lagi. Em, aku sampein ini many many times gitu ya, bahwa ini sesuatu yang perlu dibangun, ini habit yang perlu dibangun gitu. Bukan sesuatu yang ya hari ini iya besok enggak, 3 hari lagi baru kayak gitu lagi. Ya bisa, bisa, monggo. Aku in no place untuk ngatur-ngatur orang. Cuma yang rasain kan teman-teman sendiri, teman-teman yang berlatih dengan rajin, rutin, konsisten setiap hari, you will find bahwa oh ternyata sekarang aku lebih mudah menyadari diriku. Di saat aku lebih mudah menyadari diriku, aku lebih kenal, aku lebih bisa paham, aku lebih bisa mengenali apa sih yang ada di balik ini sebenarnya dan segala macamnya. And teman-teman akan bisa ngerasain, em, pasti lebih flowing, pasti lebih, aku nggak bilang lebih mudah ya, lebih flowing. Flowing as in nggak nyari-nyari, nggak maksa, nggak rushing, nggak ngadi-ngadi, kayak jalan-jalan aja. Oh belum ketemu sekarang, ya udah nggak apa-apa, aku jalan lagi. Nanti muncul lagi, oh ini ternyata, yang kayak gitu-gitu loh teman-teman, dorongannya tuh udah lebih enak gitu, dan akhirnya apa, nggak capek sendiri. Kita tuh yang dorong diri kita sendiri, akhirnya kita kewalahan sendiri kan. Yang bikin runyam tuh bukan orang lain, bukan keadaan, kita sendiri. Seringnya tuh gitu gitu. Jadi ya again November is a bit slow for me gitu ya. Em, Kalau aku boleh nyampein sesuatu ya nggak usah ngejar apapun jawaban-jawaban itu ya. Terbuka aja gitu, terbuka. Nah, tapi ini tentang rasa, bukan tentang omongan di mulut. Di mulut mungkin bisa mengucapkan afirmasi. Aku membuka diri untuk menerima ina itu. Tapi di dalam hati energinya masih masih melekat sama sesuatu. Melekat ke apa? Hasil akhir. Gue mesti dapet cepet, gue mesti ini, gue mesti itu, nanti hasilnya begini, nanti hasilnya itu, dan segala macamnya. Itu belum dari rasa, itu belum dari energi, itu belum dari kesadaran. Itu masih cuman dari omongan aja. Nggak ada gunanya afirmasi kalau dalam dalam dirinya, dorongannya itu, energinya pun juga nggak disesuaiin gitu, teman-teman. Dan ini nggak perlu dipaksain. Kalau misalnya memang masih ada kelekatan-kelekatan seperti itu pun another thing yang hanya perlu disadari aja gitu. Jangan akhirnya jadi kayak self blaming. Iya ya, kok gue ternyata masih ini ya. Aduh, gue salah apa? Runyem makin runyem, nggak selesai-selesai nanti gitu. Udah mendingan kalau aku ya, again kalau aku boleh kasih saran, semuanya cukup disadari aja. Gimana sih akhirnya bisa menyadari itu semua tanpa ada kelekatan-kelekatan. eh One thing yang bisa kerasa adalah akhirnya kita kerasa lega. Coba deh teman-teman, nggak ada kelekatan, ekspektasi dan segala macam, pasti ada kelegaan. Dan di saat kelegaan itu terjadi, itu bukan sesuatu yang bisa di apa ya, dimanipulasi juga yang namanya kelegaan itu ya. And then you'll know bahwa oh ini gitu. Kelegaan itu bahkan kadang-kadang nggak bisa dibahasakan, you just feel it gitu. And when you feel it, you know bahwa oh ya berarti aku sekarang bisa untuk self reflection juga itu, bahwa oh ternyata aku udah nggak melekat lagi ya seperti dulu dan segala macamnya. Nah, dari itu semua tadi, nah itu mungkin akhirnya jadi bisa paham kenapa kok pengen buru-buru, akhirnya bisa mulai mempertanyakan banyak hal tanpa harus ngurek apa ya, ngurek-ngurek banget yang kayak tadi itu ya, yang selalu mendalam. Even satu pertanyaan simpel aja itu bisa dapet jawaban banyak banget yang nggak disangka gitu, bahkan teman-teman, sesimpel kayak
Apa sih sebenarnya yang membuat aku tuh ngerasa perlu mengejar sesuatu gitu? Atau mungkin saat ini kerasanya lagi dikejar apa? Kita bisa mengejar, bisa juga berasa dikejar. Kejar apa misalnya? Waktu, umur gitu ya. Oh, takut nanti nggak ketemu jodoh makin makin berumur, bertambah usia nanti begini jam my biological clock dan segala macam. Itu kan kayak berasa dikejar-kejar. Atau mungkin ada target tertentu yang udahlah ada target yang bukan nggak boleh punya target ya teman-teman. Udahlah ada target datangnya dari orang lain pula dari ekspektasi orang. Terus kita kemas itu semua bahwa itu suatu kebenaran dan kita taruh itu di dalam diri kita diri as our belief system, ya udah itu beban gitu, itu yang akhirnya jadi kayak ngerasa keburu-buru. Kalau misalnya disadari oh ini ekspektasi orang, gue nggak maunya gitu, mau gue yang berasa nyaman di gue nih begini, nah itu kan akhirnya bisa memilih dan memilah. Di mana tuh aku ngomong tentang memilih dan memilah, nah itu kayak gitu-gitu teman-teman. Terus nah coba abis itu ditanyain juga ke dalam diri gitu ya. Kayak apa sih rasanya? Rasa ya, rasa, bukan pikiran, bukan logika. Kayak apa sih rasanya kalau aku nggak mengejar atau dikejar oleh apapun? Nah, ini tentang alignment kan, renewal, alignment dan segala macam malam ini. For the whole month actually. Di saat udah tahu nih rasanya kalau aku nggak ngejar, ternyata tenang ya. Kalau aku nggak dikejar-kejar, aku nggak menaruh si ekspektasi, harapan, target orang lain itu di pundakku, kok ringan ya, gitu. Nah, izinkan dirimu berselaras dengan rasa-rasa itu, gitu. Arahnya ke situ, teman-teman. Nanti dari situ akan ada perubahan yang bisa dirasain secara lebih nyata. Itu semua yang kemarin-kemarin di banyak sekali tulisanku tentang bahwa perubahan itu datangnya dari internal gitu ya, bukan nggak langsung mewujud di kehidupan nyata kita, berubah begitu aja gitu. Nah, itu salah satu bentuknya internal dulu. Dari situ nanti tubuh dan pikiran kita itu akan lebih rileks itu tadi karena memang hal-hal yang tadinya ganggu itu udah kita lihat gitu. Kita udah acknowledge, kita udah sentuh juga. Mereka tuh cuman apa ya? Mereka bunyi ibaratnya kayak orang nyari perhatian aja gitu loh, teman-teman. Once kita udah kasih mereka attention yang proper, yang layak, yang pantas gitu ya. Akhirnya mereka melunak gitu. Akhirnya relax. Nah, ini mungkin nih yang banyak terjadi nih. Kok kalau aku habis sadar ini itu kadang aku lemes ya Mbak ya. Kok aku jadi ngantuk, kok aku jadi kayak nggak punya tenaga. Itu sebenarnya bukan karena kecapean atau apa, karena badannya biasanya tegang gitu ya, tense gitu semuanya, tiba-tiba ada yang terlepas. Ibaratnya aku sering banget ngomong kita cuma nyadarin aja badan kita tuh udah jauh lebih rileks sebenarnya. Nah, itu salah satunya makanya kadang-kadang kerasanya kayak capek, lelah, ngantuk dan segala macam, teman-teman. Itu teman-teman nanti akan bisa notice dari situ. Kalau misalnya memang selama ini tense banget ya, banyak banget apa nahan gitu, itu cara tubuh ngasih tahu bahwa oh aku udah lebih enak nih sekarang gitu ya. Nah, di saat dia lebih tubuh akan bisa rileks kalau dia tuh udah ngerasa aman, teman-teman. Aman karena dilihat aja itu udah sesuatu something yang big gitu ya. Dan akhirnya setelah ngerasa aman, hmm, nanti akan apa ya? Aduh, pilihan katanya agak susah. Akan mewujud gitu mungkin ya. Sekarang aku pakai kata mewujud dulu aja ya. Mewujud untuk akhirnya melakukan sesuatu yang sifatnya tangible gitu, yang kayak externally bisa kelihatan gitu, ada ya entah melakukan perubahan gitu ya, actual changes, mungkin merubah habit, mengubah mengubah habit, mengubah mindset, mengubah hmm, apa ya teman-teman, hal-hal misalnya cara kita set boundaries, mungkin cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan segala macamnya, intinya kayak gitu ya teman-teman. Atau merasa aman untuk berjalan di tengah perubahan yang terjadi. Perubahan kan nggak selalu asalnya dari kita ya, di sekitar kita bisa berubah nih gitu ya. Kita mungkin kayak apa ya, selama ini kok ini berubah, kok itu berubah, kok aku kayak nggak bisa apa-apa. Nah, tapi paling nggak kalau tubuh udah ngerasa aman, ngejalanin di tengah-tengah chaos gitu tuh akan
again aku nggak bisa bilang lebih mudah, tapi ada sense of groundedness within you karena udah ngerasa aman itu, dan sehingga melaluinya itu nggak tambah jadi beban, mungkin mungkin simpelnya kayak gitu ya tuh teman-teman. Berikutnya yang kecatat adalah, adakah yang selama ini bukan, adakah yang sedang merasa sulit bersyukur atau bersyukur terasa hambar? Em, mengucap syukurnya sih bisa, tapi kayak nggak ada rasanya gitu, kayak flat aja gitu, kayak cuman ya gimana sih ya, kayak aku ngoceh gini tapi nggak ada rasa gitu, hambar bisa dibilang gitu teman-teman. Aku rasa ini bukan sesuatu yang perlu dipaksakan ya, teman-teman, apalagi memaksakan diri dengan menggunakan afirmasi. Aku nih bukannya against sama afirmasi. I'm not too big on affirmations. Jujurly, banyak teman-teman yang udah paham aku gimana gitu ya. Aku nggak terlalu suka atau nggak terlalu sering lah memakainya gitu ya. Tapi ini juga kalau kalau bersyukurnya mau dibangun atau apa ya, ya dibangun dulu deh dari dalam lagi gitu ya, dengan penuh rasa yang sampai akhirnya syukur itu sampai nggak perlu kata-kata gitu. Aku rasa memaksakan diri, again memaksakan apapun itu, apa dengan afirmasi, aku rasa juga tidak akan membantu banyak gitu ya. Bukan tidak akan ada gunanya, cuman bisa jadi temporary gitu loh, teman-teman. Em, buat aku latihan awalnya ya, kalau misalnya bersyukur itu lagi berasa hambar, nggak usah buru-buru juga. Oh, aku mensyukuri nafasku, aku mensyukuri ini, mensyukuri itu, nggak. Sadar aja, disadarin aja. Sadar, bukan sadar nafas yang kayak di meditasi gitu, nggak. Sadar, diem pas lagi tiduran, duduk santai misalnya gitu ya. Oh, aku masih bisa nafas. Sadarin lagi yang lainnya. Oh, tanganku masih bisa gerak, jariku masih bisa gerak. Oh, jantungku masih berfungsi. Oh, perutku masih bisa ini, masih mencerna makanan misalnya, dan segala macamnya gitu ya. Em, kakiku masih bisa bergerak dan lain-lainnya. Hmm, nanti setelah itu kan kayak internal kita ya, gitu. Misalnya ya, katakanlah fungsi tubuh gitu. Nanti bisa tuh meluas gitu, baru abis itu sadar, oh tadi aku ngobrol enak banget deh sama temenku, misalnya gitu ya. Oh tadi aku ketemu si itu terus bisa ketawa-ketawa misalnya. Oh hari ini aku tuh semalam tidurnya enak banget ya, ternyata nyenyak gitu. Nah itu kayak gitu, notice aja yang kayak gitu-gitu dulu teman-teman. Nanti kalau dibiasain, em, rasa syukur itu akan terbangun dengan sendirinya. Gratitude journaling ya certainly will help gitu ya, bisa juga. Tapi mungkin ya I don't know. Tadi bang bunyi itu. Jadi itu yang aku catat dan itu yang aku sampaikan sekarang gitu. Berikutnya, nah ini. Sepertinya ya, jadi mungkin ini tidak resonate dengan semuanya. Oh iya, aku lupa, aku mestinya ngomong dari tadi di awal, dan bahkan mestinya aku sampein di apa tadi, di chat yang biasa aku kirim sebelum sesi. Aku izin teman-teman, ya Allah telat banget udah ngoceh sepanjang ini. Aku izin ya, laporan ini aku share ke grup ya, ke grup LTA. Em, Punten banget, aku baru ngomong sekarang, aku benar-benar lupa banget. Nah ini yang tadi ya, yang aku baru mau mau sampaikan. Em, sepertinya ada yang kayak udah lelah banget gitu atau jenuh dengan keadaan saat ini. Mungkin merasa dirimu stuck gitu ya. Seakan-akan semua atau ya banyak lah, seakan-akan semua atau banyak upaya yang dilakukan selama ini kayak nggak membuahkan hasil. Em, ini sorry, ini kali ini kayak kebagi dua dua energi gitu, teman-teman, dua kelompok energi ya bisa dibilang. Ada yang benar-benar stuck dan ada yang di proses spiraling up. Yang di proses spiraling up ini teman-teman bisa ngerasainnya sendiri. Aku nggak akan share tanda-tandanya seperti apa gitu, karena aku benar-benar ngerasain yang lagi di proses spiraling up, walaupun ragu-ragu ya, ada nih seliweran di kepala, di pikiran gitu, kayak kok gue kayak ngulang ya segala macam, but deep down you know ini spiraling up, nggak literally stuck gitu. Jadi kalau teman-teman eh, bisa ya coba kayak tadi itu reflektif, mungkin ya 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 hening-hening ini kan juga bukan, aku di mana aku mention yang waktu itu salah satu video yang aku ngoceh panjang lebar banget tentang ruang hening itu apa, bisa ngerasain kok, oh ini ternyata aku spiraling up gitu. Sedikit tentang spiraling up ada di mana ya. Oh video yang tadi baru aku share, yang loss and growth,
ada dua konten Instagram yang baru-baru ini juga tuh tentang spiraling up. Kalau ada teman-teman cukup banyak yang perlu lebih lanjutnya tentang spiraling up, astaga. Ntar tolong kasih tahu aku ya. Nanti kalau misalnya berkenan, ntar aku coba buat videonya terpisah. Nah, itu kelompok energi yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua adalah yang memang benar-benar stuck, like literally stuck gitu. Ini aku rasa yang tadi kecatat adalah kunci utamanya adalah satu. Jangan lari dari diri sendiri. Izinkan dirimu bersuara dan izinkan Tuhan bekerja sesuai caranya dan waktunya. Kita ngomong pakai em, apa ya? Bukan dualitas. Ya, oke, dualitas. Ada keterpisahan lah ini. Kita ngomongnya dari sisi keterpisahan. Ada Tuhan, ada kita, ada hamba dan yang disembah gitu ya. Ada jarak antara Tuhan dan kita. Seakan-akan em, kita em, menyerahkan semuanya ke higher power, katakanlah gitu ya, teman-teman ya. Em, so again, izinkan dirimu bersuara as in suara yang terdalam dari dalam diri. Di video yang mana ya? Aku bilang omongan, aduh apa sih? Suara terdalam, kebenaran terdalam dari dalam diri itu apa, energi November ya, aku lupa, kebenaran jiwa yang kayak gitu-gitu deh teman-teman. Nah itu yang dibiarin keluar gitu ya, dibiarin keluar dan didengerin gitu. Dan setelah itu ya udah, oke, aku tahu kebenaran dari dalam diriku ini. Ya udah Tuhan, aku berserah. em, aku ngikut jalan Tuhan gitu ya misalnya, atau apapun kata-katanya yang teman-teman rasa cocok dari dalam hati gitu. Ya udah, dan biarkan semuanya bekerja sendiri gitu. Baratnya gitu loh teman-teman, biarkan yaitu Tuhan bekerja. Em, biarkan semuanya akhirnya mengalir gitu ya. Em, dan ini juga sesuatu yang perlu dilakukan secara eh, terus menerus, continuously gitu, dalam hati. Misalnya sekarang, oke, gue lagi stuck, gue mau coba untuk dengerin suara. Oh ya udah denger, terus udah ngomong sama Tuhan gitu ya. But then 1-2 hari berjalan, 1-2 hari berlalu, terus ngalamin ini dan itu. Abis itu ngerasa lagi mumet lagi gitu ya, atau lagi kepentok lagi. Terus atau mengalami sesuatu hal yang kayak triggering gitu atau apa. Eh, terus di situ nggak balik lagi dengerin diri gitu, nggak balik lagi nyerahin semuanya ke Tuhan. Itu kebayang gak sih, jadi kayak pola aja lagi, jadi kayak balik lagi ke stuck lagi gitu. Padahal di saat kita ngelepas yang pertama, ngelepas itu, nyerahin semuanya ke Tuhan, terus sedikit tuh nanti Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan kita nggak pernah bisa tebak, bisa plot twist yang sangat membagongkan, bisa dengan berbagai macam cara yang bahkan kita lihat itu kok malah jadi kayak makin berantakan. Itu pun cara kerja Tuhan sebenarnya. Ini gimana kita mau menyikapinya aja. Kalau akhirnya kejebak dengan em, apa ya, teman-teman, cara berpikir lama, cara memandang yang lama, ya akhirnya nggak selesai-selesai gitu. Jadi kalau udah ngelepas sekali, bukan berarti semuanya terus langsung kayak kena domino efek, berat semua selesai sekaligus. Belum tentu, belum tentu. Seringnya enggak, karena di dalam prosesnya itu banyak sekali pelajaran-pelajaran buat kita. Wisdom itu makanya nggak bisa dikarbit karena datangnya dari hal-hal seperti itu gitu, teman-teman. Wisdom dan segala macam itu nanti yang akan ngebawa ke kedalaman kesadaran lagi yang makin dalam, makin luas, spiraling up-nya terjadi. Nah, itu yang bikin spiraling up bisa terjadi. Em, kalau misalnya memang ya itu ya kayak cuman sekali doang di awal, terus habis itu masih resistance lagi, masih dengerinnya suara pikiran yang super duper rame, bahkan omongan eksternal mungkin, nggak kembali dengerin hati, ya nggak akan selaras-selaras gitu teman-teman. Mungkin bisa, tapi ya mungkin akan take quite a while juga gitu, atau bahkan ya akan tetap stuck di situ aja. Em, Tuhan itu bicara lewat hati, teman-teman. Kalau bolak-balik hatinya nih nggak didengerin, terus terus teman-teman expect-nya gimana caranya Tuhan mau mau kerja gitu. Em, ya atau gimana caranya kita juga bisa ngelihat atau ngerasain bahwa kerja Tuhan itu nyata kalau
kita nggak pernah dengerin hati. Intinya kayak gitu ya, teman-teman. Um, Another thing, dua hal lagi sih. Hampir setengah jam. Secara kolektif, dan ini ya again yang ketangkap sama aku. um, karena gini ya, kalau kita mau bicara energi, energi semesta itu kan, um, ya kalau kita mau bicara jumlah ya, volume gitu ibaratnya, itu kan besar ya, besar sekali gitu. Dan energi itu berlapis-lapis. Em, di- Kita bisa menangkap hal yang berbeda karena kita menangkap dari lapisan yang berbeda gitu, teman-teman. Jadi apa yang aku sampaikan mungkin nanti kalau dari sisi astrologi bahkan bertolak belakang, atau mungkin ada orang lain yang menangkapnya juga sama, itu karena kita lagi ngelihat di lapisan yang, atau lagi ngerasain di lapisan yang sama. Bukan berarti lapisan-lapisan yang berbeda ini adalah salah, tapi yang terpapar dengan lapisan-lapisan berbeda itu masing-masing itu pun karena ada keselarasannya, ada kesesuaiannya, teman-teman. Jadi, again, apa yang aku sampaikan tolong diambil jika dirasa relate aja ya. Secara kolektif, dan aku ngerasa ini energinya besar dan juga kuat, bahwa kita semua nih majority gitu ya, majority of manusia di bumi ini gitu, itu sedang digiring, diajak untuk menyelaraskan banyak hal di dalam diri. Dan penyelarasan adalah bagian dari pertumbuhan. Actually, teman-teman, kalau nggak kunjung selaras, ya jangan heran kalau proses pertumbuhan kita nih kerasa slow atau bahkan stuck itu tadi. Semua yang bermunculan saat ini, apapun bentuknya, di dalam aspek apapun itu gitu ya, itu adalah kendaraan untuk penyelarasan diri. Em, Lebih lengkapnya nanti tentang energi kolektif ya, terkait penyelarasan, em, dualitas, polaritas itu nanti ada di energi update, em, 1111 portal. Yang ketangkep sama aku untuk secara judul itu adalah Twin Flame Frequency. Ini frekuensi, bukan label, bukan tentang dua orang laki perempuan yang ini nanti ada drama, ada bersatunya, ada tarik ulur ya, enggak. Ini bukan drama twin flame. Twin flame frequency. Nanti aku sampein di situ ya, teman-teman. Jadi, walaupun teman-teman yang tidak dalam perjalanan twin flame journey, nggak punya twin flame atau apapun yang punya berkaitan dengan twin flame pun ini akan tetap berlaku. Tapi kenapa namanya twin flame frequency? Nah, itu nanti di situ. Tapi intinya adalah, Em, sekarang misalnya kita dihadapkan dengan seseorang gitu ya yang katakanlah challenging, kok nih orang ngeselinnya berulang-ulang kayak begitu lagi begitu lagi. Itu setiap orang yang kalau udah didatengin ke kita dengan bentuk bentuk isu yang sama, itu cermin kita aja terus-terusan gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang perlu kita seimbangkan dari cermin yang kita lihat melalui orang lain itu? Seimbangkan dalam diri. Di November yang isu yang besar atau energi yang besar itu terkait father energy gitu. Teman-teman bisa simak di situ aja. Apakah ada hal-hal yang sekiranya itu sekitar apa sih, rasa aman, tanggung jawab, dan segala macamnya. Apakah ada yang perlu diselaraskan dan segala macamnya gitu, teman-teman. Em, nah, speaking about penyelarasan, penyelarasan ini biasanya, seringnya, nggak selalu, tapi aku perlu sampaikan, mungkin seringnya melibatkan yang namanya pelepasan atau melepaskan sesuatu. Ini bisa tentang banyak hal, teman-teman, tapi tadi yang bunyi banget adalah terkait menanggung beban yang bukan milikmu atau porsimu. Hmm, aku mention sedikit kayaknya tentang ini di Father Energy yang November itu. Kadang-kadang kita memikul beban orang lain gitu ya. Kadang-kadang kita bahkan merasa perlu menanggung ini karena kalau nggak beres gitu. Kita ngerasa aja, padahal sih kalau kita nggak kerjain juga mungkin dunia baik-baik aja gitu, teman-teman. Um, so again, ini bisa literally mungkin ada sesuatu yang kita, hmm, ini kalau diurai panjang sih, panjang banget. Cuman kayaknya eh, aku nggak akan ke sana. Ini bisa literally misalnya kita mengambil, mungkin gini ya. Kayak ada mungkin ya yang rasanya, ya kalau gue nggak gini soalnya emang yang lain tuh literally nggak akan beres. Kalau gue nggak gini, emang yang lain itu nanti nggak akan jalan kehidupan yang lainnya, misalnya keluarga gitu ya. Kalau aku nggak kerja mati-matian kayak begini,
keluargaku mau makan apa, misalnya kayak gitu. Oke, itu benar dari level pengalaman manusia sehari-hari, ranah relatif atau apapun sebutannya, that might be true gitu ya. Tapi pada akhirnya aku mau narik sedikit omongannya ke Jala Indra. Jala Indra ini memantulkan semua hal yang akhirnya itu akan memantul balik ke kita, dan terwujud, termanifestasi dalam bentuk situasi atau kondisi kita sendiri. Berarti yang perlu dicoba direfleksikan adalah jangan-jangan kondisi kita sekarang ini, beban yang kita jalanin terlalu berat ini adalah tentang gimana kita mengidentifikasikan diri kita sendiri. Gimana kita, eh mungkin referensi diri ya, kalau yang tadi di loss and growth kayak gitu-gitu, your self perception itu kayak apa. Kalau memang udah ngomong ke diri sendiri, bahkan mengumumkan atau em, ada statement bahwa ya aku harus begini, aku yang harus nyelamatin keluargaku, karena kalau nggak beres, semuanya berantakan, misalnya kayak gitu. If you know that's for sure itu really really you, ya, padahal belum tentu nih. Kalau emang bukan perannya, sebenarnya kita nggak perlu klaim apa-apa. Kalau itu yang udah jadi keyakinan mateng, bahkan selalu di ya itulah di put as statement gitu yang udah cukup kuat di dalam diri. Kan itu yang mantul di Jala Indra, mantul kemana kemana kemana. Ya udah, yang jala simpul yang lain di Jala Indra, ya akan nangkep itu, mantulin lagi ke kita. Akhirnya apa? Dicipta Seakan-akan ya terciptalah situasi kondisi yang seakan berulang, kayak yang mungkin bukan hanya nggak berulang, nggak selesai-selesai. Kok udah nyoba ini, kok tetap aku lagi ya yang perlu repot? Kok udah nyoba begini, tetap aku lagi ya yang tetap mesti ngurusin semuanya. Misalnya kayak gitu-gitu, teman-teman. Mudah-mudahan kebayang ya. Jadi kalau misalnya kita mau bicara Jala Indra, ini makanya self reflection itu penting gitu, karena apa yang kita pantulin nanti akan balik lagi ke kita. Aku ngomong di mana tentang self perception waktu itu? Oktober ya kalau nggak salah, aku lupa deh. Tapi aku sempat ngomong yang kayak gini-gini, ini akan mempengaruhi kondisi kita sendiri. Nah, kalau misalnya memang ibaratnya kalau udah nggak mau lagi jadi yang menanggung beban orang lain atau menanggung peran orang lain yang nggak harusnya kita jalanin gitu ya, ya kita yang ngerubah gitu, kita yang ngubah diri kita sendiri gitu. Self perception itu yang diubah, dan nanti mungkin tidak instan, mungkin nggak instan. Aku nggak bisa menjanjikan begitu itu jala indranya langsung bersih gitu ya kan. Waktu itu aku ngejelasinnya itu kayak simpul, terus ada permatanya, terus nanti ketutup debu gitu kan. Nah, em, ini ini bisa, ya bisa emang debunya yang mesti diberesin, atau pantulan jala indranya itu sendiri, pantulan si permatanya yang emang perlu kayak dibuat lebih kinclong, lebih apa sih, lebih clear, lebih eh, bening, jernih, eh apa sih, yang bright gitu, teman-teman. Kebayang, kebayang ya, semoga kebayang ya teman-teman ya. Nanti kan kalau udah dari situ udahlah debunya hilang, ya mungkin perlahan ya, nggak kalau tumpukan debu. Kebayang nggak sih kalau kita, eh, apa namanya, lemari baju gitu ya, yang atasnya, kalau misalnya yang floor to ceiling sih mungkin atasnya nggak ada ya, bagian atasnya. Tapi kalau misalnya yang lama nggak kesentuh, debunya kan bisa setebal-tebal apa tahu gitu ya. Ngelap tuh kan mungkin nggak cuma sekali ya, begitu juga sih Jala Indra. Mungkin perlu beberapa kali baru debunya hilang atau bersih gitu bisa dibilang. Terus nanti, seiring dengan waktu kita mengubah persepsi diri, mengubah energi kita sendiri, dan lain sebagainya. Akhirnya si cahaya jalan inderanya pun kan juga berubah, yang tadinya mungkin agak agak kusam, agak buram, akhirnya nanti lebih jernih, lebih jernih. Akhirnya nanti mantul. Mantul, 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 mantul saat semuanya terresonansi dengan, kalau waktu itu aku nyebut gimana ya? Kalau nggak salah yang buat eh, manifestasi ya, aku lupa. Kalau terresonansi dengan sempurna jala indranya itu makanya manifestasi terjadi tuh saat itu begitu, apa namanya, situasinya atau kondisinya lah, si jala indra kita itu, teman-teman. Hmm, mungkin itu, ternyata panjang juga. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.